Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini buat para ulama dan para kiai dan para habaib, ya kan. Bakal para ulama, ya kan, para kiai, para habaib, mau habib, mau siapa itu kiai, ya kan. Kalau juntrungan dalam kehidupan itu biar bergunalah buat yang lain, berguna juga buat majelis kalian, bergunalah untuk murid-murid kalian, bakal kiai, ulama, para habaib, bergunalah bakal yang lain-lain, dan bergunalah buat murid kalian, dan bergunalah buat yang lain-lain, bakal berguna itu yang lain-lain kayak orang tua, anak kecil, ya dewasa, untuk yang berguna, hal yang bermanfaat, bakal menyampaikan majelis-majelis taklim kalian. Mengapa saya bilang seperti itu? Ya kan, kalau ada acara-acara habaib, acara-acara para kiai, ya kan, pasti kan otomatis baik yang berdatangan berjumpa dengan para kiainya dan para ulamanya, ya kan, yang datang. Nah, saya sampaikan sebaik-baik mungkin biar tidak meresahkan dalam kehidupan dan juga tidak akan merusak dalam kehidupan juga. Ya, acara kalau mau bikin acara majelis taklim itu jangan sampai jam 12 malam juga, namanya kelewatan batas. Kalau sampai jam 12 malam, kasihan yang pulangnya, yang datang dari jauh, yang datang paling jauh, takut pulangnya kenapa-napa, apa itu musibah. Namanya musibah itu kan kita tidak tahu, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibikin acaranya itu kalau enggak batas jam 10, kalau enggak jam 11, rapi-rapinya jam 10 atau jam 11. Acaranya dimulai habis sholat Isya. Kalau bisa majelis taklim nih, para ulama dan para aulia, para habaib, kalau bisa bikin acara habaib seperti itu habis sholat Isya, jadi tidak mengganggu yang kecil dan tidak mengganggu yang dewasa, dan tidak mengganggu orang tua juga, dan tidak mengganggu yang jauh. Kan kebanyakan kalau majelis taklim kayak habaib nih, para ulama, kan ada pasti otomatis pada perdatangan kayak yang kecil-kecil, ibu-ibu, ya kan, perempuan, anak laki-laki, ya kan, bapak-bapak pasti akan datang pada berdatangan itu ada untuk menyaksikan para kiainya berceramah, dan sambil mendengarkan sholawat, sambil mendengarkan mengaji, sambil mendengarkan kubannya, ya kan, ceramahnya para ulama. Makanya saya sampaikan dari jam 8 sampai jam 11 saja, jadi tidak mengganggu pulangnya yang jarak jauh. Kalau yang datangnya jauh kan dia kalau pulangnya malam mengganggu, ngerinya takut kenapa-napa, namanya musibah, ya kan. Kita tidak tahu yang datang yang jauh, apa itu dibegal, apa itu ada jatuh dari motor, apa itu ada perkosaan. Makanya kan majelis taklim itu harus kita punya takaran dalam hidup biar tidak merusakkan muridnya dan juga tidak merasakan yang datang yang dari jauh. Kan kebanyakan kalau orang nonton majelis itu kan dari mana aja yang datang, yang dari Depok lah, ya kan, yang dari mana, Cianjur lah, ya kan, yang dari Cengkareng lah, kan banyak, yang dari Kembangan lah, yang dari Meruya lah, yang dari Tangerang lah, ya kan, yang dari Joglo, ya kan, dari yang mana-mana kan pada berdatangan kalau menonton, menyaksikan ulamanya kan, ya kan, para kiainya, ya kan. Namanya juga murid, ya kan, namanya murid itu pasti akan datang berjumpa dengan guru-gurunya. Kalau gurunya pada ceramah di mana, pasti muridnya kan datang.
Makanya saya sampaikan dengan para kiai, para habaib dan para ulamanya, kalau bikin acara itu dari habis sholat isya rapi-rapi jam 11 malam, dan juga 11 malam tidak mengganggu perjalanan pulangnya, ya kan, dia kan tidak mengganggu jalan pulangnya. Juga begitu juga dengan anak-anak, tidak mengganggu di dalam jam pelajarannya, ya kan. Kalau habis sholat isya itu kan pasti otomatis ada anak-anak yang pada nonton, ya kan, menyaksikan para guru-gurunya lagi berkhutbah dan pada ceramah, menyaksikan guru-gurunya pada ngaji, menyaksikan guru-gurunya pada bersolawat, menyaksikan guru-gurunya pada ceramah, ya kan. Yang kecil, yang ibu-ibu, bapak-bapak pasti kan nonton kan. Kesehatan itu lebih penting, yang kesehatan itu lebih penting, kesehatan lebih penting, dan kesehatan itu lebih penting. Mengapa saya bilang lebih penting? Karena sehat itu penting. Makanya takut kenapa-napa yang bagi yang pulang malam, takutnya musibah itu kita tidak tahu dari Allah. Ya namanya kita, kalau ada orang anak majelis mah nggak bakal ada musibah itu kan tidak tahu, karena Allah yang menghendaki. Karena kalau malam itu kebanyakan ada hawa nafsu, karena masing banyak orang yang punya hawa nafsu. Kalau hobinya masing-masing pada minum alkohol, masing hobinya naik motor, namanya musibah itu tidak tahu, ya kan. Juntrungan kita pulang ditabrak apa yang naik sama orang lagi naik motor kencang, udah ya kan, ada ya kan. Kita pulang malam nih ada orang mabuk, kita dipalang, dimintain duit, kalau nggak diambil motornya, itu musibah kita tidak tahu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bikin majelis taklim itu dari jam 8 sampai jam 11, jadi pulangnya tidak mengganggu keistirahatannya mereka, ya kan, tidak mengganggu kesehatan, jadi tidak mengganggu istirahatnya dia, dan kesehatannya juga bisa terjaga. Yang tua dan yang kecil, yang muda bisa terjaga kesehatannya, ya kan. Jam waktunya juga bisa terjangkau, apa waktunya itu digunakan bakal sholat malam, apa dia gunakan bakal sholat subuh. Kadang kalau pulangnya malam kan yang jauh-jauh, wah sampai rumah jam 3 nggak keburu sholat malam, nggak keburu sholat subuh, dia tidur aja. Itulah kitanya yang merasakan murid sendiri jadinya, sebagai guru dan para ulamanya ngajarin sesuai anjurannya dalam perjalanan, jadi sama-sama tidak mengganggu dalam hidup, dan juga tidak mengganggu merasakan murid-muridnya, biar muridnya berjalan kehidupan itu biar baik seperti apa gurunya mengajarkannya. Kadang kan ini jam 9 aja ulamanya belum nongol, ya kan. Kalau kita tungguin ulamanya belum nongol, jam 10 kita tungguin ya ulamanya juga belum nongol. Kasihannya kenapa? Kasihannya ibu-ibu, matanya udah tidak kuat, kasihan anak-anak takutnya masuk angin, kasihan juga yang jauh kasihan juga yang datang pada jauh, ya kan, datang jauh-jauh kok kayaknya belum nongol nih ulamanya. Kasihan yang jauh-jauh, sekali nongol ulama jam 11 malam baru ceramah rapi-rapi jam 12 malam ceramahnya, mengganggu pulang beraktivitas dalam kehidupannya. Itu kayak musibah kan. Saya bilang yang jauh-jauh takutnya musibah itu kita tidak tahu yang jauh-jauh. Makanya kebanyakan di malam-malam itu kan banyak orang-orang masing ada jiwa-jiwa nafsu dan ambisi dengan dunia dan keserakaan. Kadang ya kan, kadang kalau orang lagi pada minum alkohol nggak buat kesepi nih, udah ambil aja dah motor kan, begitu ya kan. Kalau udah kena alkohol, kadang ada orang naik motor kenceng aja nggak boleh jalanan sepi, main kebut aja, nanti tabrakan juga anak majelis lagi pada pulang kan, begitu juga. Makanya kita biar tidak mengganggu, biar menjaga kesehatan juga, jangan mengganggu jam kehidupan istirahatnya juga. Kesehatan itu lebih penting, waktunya juga lebih penting, bakal menjaga kesehatannya, ya kan. Kalau anak kecil takut masuk angin, kalau orang tua matanya udah nggak kuat begadang, ya kan, menunggu sampai jam 10 nih, yang jauh-jauh juga kasihan pulangnya, ya kan. Saya sampaikan buat ulama dan para aulia, lebih baik dirapatkan lagi dan dijunturunkan lagi di dalam hal bidang-bidang
nanti ceramah di luar majelis taklim kalian, diremukan itu dirapatkan dengan para ulama lagi ya. Dirapatkan dengan para ulama lagi biar tidak mengganggu yang kecil, biar tidak mengganggu yang tua dan dewasa ya kan, dan biar tidak mengganggu yang jauh juga pulangnya kehidupan itu. Jadi sama-sama dalam hidup diremukan dulu dan dirapatkan dan direnungkan dulu. Oh iya nih, benar juga kalau kita bikin acara majelis taklim rapi-rapi jam 12 malam, ulamanya datang jam 10. Ini keburu orang pada ngantuk, anak kecil kasihan masuk angin, kasihan ibu-ibu dan bapak-bapak matanya ngantuk udah nggak kuat, kasihan juga yang jauh pulangnya takut dapat musibah. Begitulah makanya disampaikan para ulama dan para ulia dan para kiai, kalau pengen majelis taklim itu harus diremukan dulu dengan satu sama lain, ditanya-tanya dulu gimana nih rapat ini dalam kehidupan ini. Majelis taklim kita sampai jam 11 saja biar tidak mengganggu perjalanan pulangnya dan juga tidak mengganggu yang kecil dan ibu-ibunya. Pasti murid Anda pasti akan tahu inilah guru saya yang menjelaskan dalam kehidupan begitu, biar tidak mengganggu kan. Sekarang kan kalau kita sampai malam anak kecil udah pada pulang, ibu-ibu sudah ngantuk makanya pada balik, jadi majelis itulah yang bikin kalian sepi. Gimana cara majelis itu rame, murid-murid kalian pada berdatangan ya seperti itulah. Batasnya jam 8 sampai jam 11, jadi murid kalian belum pada ngantuk ya kan, tidak mengganggu meresatkan pulangnya ya kan kalau baginda Nabi, kalau Nabi Hindu kan beda. Kalau Nabi Hindu kan ceramahnya mau jam 1 jam 2 itu kan bakal bagi yang menggunakan alkohol. Nabi Hindu ceramahnya yang buat menggunakan alkohol, yang diceramain oleh Nabi Hindu jam 1 jam 2 malam itu yang menggunakan alkohol. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW menggunakannya habis sholat isya, ceramahnya baginda Nabi ini kan pas waktu masuk dalam kehidupan itu baginda Nabi ceramahnya habis sholat isya, jadi tidak mengganggu kesehatan mereka dan juga tidak mengganggu jam tidur dia dan tidak mengganggu jam istirahatnya mereka. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kerjakan kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.